Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang perilaku ekonomi syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Maulina Rista Amalia, NIM akhir 76, akan menjelaskan yang pertama yaitu A. Kaidah perilaku ekonomi. Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi, harus tetap tunduk pada prinsip syariah. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, bertanggungjawaban, dan yang ketiga, tafakul atau jaminan sosial. B. Tinjauan umum tentang konsumsi. Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Maksudnya terpenuhnya berbagai macam keperluan, baik kebutuhan pokok, sekunder, kebutuhan jasmani maupun rohani. Pengertian konsumsi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar kita tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat, menjauhi riba, menjauhi israf, dan tabzir. Merupakan rangkuman dari akhlak. Akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak bertumbuh pada aktivitas individu, tetapi juga pada interaksi secara kolektif. Bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa dikotomikan. Dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama prinsip ketauhidan, yang kedua prinsip khilafu, dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Etika muslim dalam berkonsumsi. Konsumen muslim seharusnya tidak mengikuti gaya konsumsi kaum kantos yang berkarakteristis menurut hawa nafsu, tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau taf. Taf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci taf karena menyebabkan turunnya izzat dan rusaknya kehidupan umat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Hidayatullah dari kelompok 12 akan menerangkan tentang C. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip konsumsi didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip tersebut adalah satu antara lain prinsip syariah, 2. prinsip moralitas, 3. prinsip kuantitas, 4. prinsip keadilan, 5. prinsip kebersihan, 6. prinsip kesederhanaan, dan 7. prinsip kemurahan hati. Dan D. perilaku konsumen muslim. Konsumen muslim dalam ekonomi Islam seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pertimbangan manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Dan adapun dalam membandingkan konsep pemenuhan yang terkandung dalam masalah perlu membandingkan tingkatan tujuan hukum syara, yaitu 1. Ganuniyah, tujuannya yaitu merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan. 2. Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keinginan atau rusuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Tahsiniyah, syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya berkaitan dengan sifat akhlak dan adab. Adapun yang E, balasan konsumsi dalam syariah. Balasan konsumsi dalam syariah ini tidak hanya memperhatikan aspek dalam hal haram saja, tetapi termasuk ada yang diperhatikan adalah baik, cocok, bersih, tidak menjijikkan, larangan israf. Adapun israf maksudnya adalah berlebih-lebihan, entah itu dalam harta ataupun apapun, kita dilarang. Karena apa? Karena
simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak melampaui batas. Konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku dengan makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis komod lainnya. Pelarangan atau penghargaan untuk komoditi karena zatnya itu memiliki keterkaitan berlangsung, dapat membahayakan terhadap fisik ataupun moral maupun spiritual. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amali Isnaini, NIM 1920210074. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perilaku konsumen. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan harus berdasarkan batas kecukupan atau had al-kifayah. Selanjutnya, karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'. Yang kedua, konsumen yang rasional atau mustahik al-aqlani senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang keempat, memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat, dan takmiliyat. Daruriyat adalah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu menjaga keberlangsungan agama, jiwa, hak kepemilikan dan kekayaan, serta akal pikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.